Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Prodi D4 Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu jurusan Teknologi Pertanian. Kita akan membahas tentang kepatuhan hukum dalam ISPO. Yang pertama adalah undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, hak-hak tenaga kerja. Yang ketiga, penggunaan lahan. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap hukum adat. Baik, kita akan jelaskan dari poin yang pertama, yaitu undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ada beberapa hal, yaitu ada dua, sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama, legalitas lahan. Jadi lahan itu harus dipastikan lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit memiliki izin yang sah dan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nanti produsen akan disertifikasi, dilihat ya dokumen legalitas lahan yang digunakan. Apa saja? Yaitu sertifikat hak guna. Ya, sertifikat HGU-nya harus bisa diperlihatkan. Ya. Dan kepatuhan terhadap tata ruang wilayah. Kemudian yang berikutnya, izin lingkungan. Ya. Jadi setiap perkebunan wajib memiliki izin lingkungan yang dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ya. Atau dilengkapi dengan UKL, upaya pengelolaan lingkungan. Dan UPL, upaya pemantauan lingkungan. Untuk apa izin lingkungan ini harus disertifikasi? Untuk memastikan kegiatan perkebunan tidak merusak lingkungan sekitarnya. Kemudian penjelasan tentang hak-hak tenaga kerja. Poin yang pertama, produsen itu wajib mematuhi standar kondisi kerja yang layak. Apa saja? Upah. Upah harus sesuai dengan ketentuan minimum. Apalagi jam kerja yang wajar. Tidak boleh ya mempekerjakan manusia melebihi kewajaran. Kemudian tidak boleh ada pekerja di bawah umur atau pekerja anak. Atau ada orang yang dipekerjakan dengan ancaman atau dengan paksaan. Ya, ini juga berbahaya, sehingga harus ada dokumen-dokumen data tentang pengaturan jam kerja, data para pekerja usianya berapa, kemudian ada surat tanda tanganan kalau dia bekerja di situ atas sukarela, bukan karena paksaan. Kemudian masih terkait dengan hak-hak tenaga kerja, perusahaan wajib lolos adanya K3. Ya, perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman, tidak membahayakan, lingkungan yang sehat, ya bukan lingkungan yang bisa menyebabkan para pekerjanya sakit. Ya, ini tidak boleh. Lingkungannya harus sehat. Ya. Dan perusahaan harus ada tim
yang mengikuti pelatihan K3 dan perlengkapan keselamatan kerja. Selanjutnya masih terkait dengan hak-hak tenaga kerja, harus ada hak berserikat. Jadi karyawan harus diwadahi dengan organisasi serikat pekerja. Mereka harus punya organisasi, mereka membentuk, bergabung dalam organisasi tersebut, sehingga mereka tidak punya rasa takut akan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan atau diskriminasi. Ya. Ini harus ada, harus diberikan wadah. Ya, nanti akan disertifikasi bagaimana karyawan-karyawan perusahaan itu masuk gak dalam organisasi serikat pekerja. Ya. Sehingga mereka punya kekuatan hukum kalau ada hal-hal yang salah yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, misalnya diskriminasi, tindakan kekerasan, kekerasan fisik, kekerasan mental. Nah, itu mereka harus punya hak untuk bersuara. Ya. Baik, kemudian terkait dengan penggunaan lahan. Ya. Jadi penggunaan lahan itu minimal ada dua. Yang pertama kesesuaian dengan rencana tata ruang. Yang kedua konflik lahan. Kesesuaian dengan rencana tata ruang, jadi penggunaan lahan untuk perkebunan sawit itu harus sesuai dengan rencana tata ruang, tidak boleh mengganggu wilayah konservasi atau hutan lindung. Adapun tentang konflik lahan, produsen harus menangani dan menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat setempat atau pihak lain dengan adil dan transparan. Ya, adanya mediasi, ya, dan itu harus terdokumentasikan, ya. Jadi tidak ada konflik lahan antara produsen dengan masyarakat setempat. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kepatuhan terhadap hukum adat. Ya, masing-masing tempat, masing-masing wilayah, di situ ada suku setempat, tentunya ada hukum adat. Ya, maka produsen harus menghormati dan mematuhi hukum adat yang berlaku di daerah operasi mereka, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam. Berarti harus ada MOU, harus ada perjanjian, harus ada pertemuan, harus ada dialog, ya. Dan yang terakhir, pelaporan dan dokumentasi. Perusahaan wajib menjaga catatan dan dokumentasi yang lengkap, transparan, terkait dengan semua izin, kepatuhan hukum, dan audit yang dilakukan. Nah, ini penting untuk verifikasi dan audit pihak ketiga. Dengan memastikan kepatuhan terhadap semua aspek hukum ini, ISPO bertujuan memberikan support praktek bisnis yang etis, menghormati hak-hak pekerja dan masyarakat, melindungi lingkungan dari dampak negatif dari kegiatan perkebunan kelapa sawit.